Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JO dimanapun berada. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berkumpul. Hari ini kita akan belajar lagi. Alhamdulillah kita sudah kedatangan pemateri malam hari ini, Mas Fendi. Assalamualaikum Mas Fendi, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kita nanti hari ini insya Allah belajar digital marketing. Temanya mengatur strategi saat pandemi dengan digital marketing. Nanti buat teman-teman yang belum ngerti itu digital marketing, sekalian nanti Mas Wendy perkenalan buat teman-teman yang belum kenal juga. Karena ini disebar umum Mas, jadi kita ini kolaborasi dengan berbagai komunitas ini, ada TDA, KPMI, Kadin Kediri, dan beberapa komunitas rumah zakat juga. Ini program berdonasi, hari ini kita sharing ilmu free, gratis, tapi teman-teman support kegiatan ini untuk berdonasi yang akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 ini ya. Mudah-mudahan amal donasi teman-teman bisa membantu mereka meringankan. Alhamdulillah ini sudah terkumpul sampai hari ini, mulai kita webinar di awal sampai sekarang 925.000. Jadi teman-teman silahkan bantu. Nanti donasi akan salurkan ke rumah zakat. Gitu, Mas Wendy silahkan mungkin perkenalan background-nya, nanti kita akan bahas apa hari ini, biar teman-teman semakin penasaran itu. Nanti kalau mau share screen, silahkan juga, monggo. Saya persilakan. Ya. Silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini screen-nya sudah bisa ya? Mau sekarang. Siap, bisa. Oke, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi. Gimana kabarnya? Gimana kabar kesehatannya? Kesehatan fisiknya? Kesehatan bisnisnya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah ya. Baik, rekan kalian, hari ini insya Allah kita akan sharing-sharing ya, ngobrol santai, yang ini kemudian menjadi sebuah saya ingin share sebuah pengalaman, sebuah pengalaman yang kebetulan memang saya menghandle beberapa klien, di mana ada beberapanya yang mengalami banyak seperti yang mungkin sebagian alami kan gitu ya, ada yang turun, tapi kan gitu ya, ada juga yang kemudian sebagian malah naik sangat tinggi sekali. Nah, nanti kita akan coba menganalisa. Satu sisi ada yang positif gitu Mas ya, satu sisi negatif. Iya, satu sisi yang negatif. Nanti kita akan analisa, ternyata memang tidak semuanya membawa pada negatif. Oke, kita kenalan dulu deh. Ini ya, kenalan dulu. Kenalkan, nama saya Fendi Sinartanto. Saya seorang digital marketing entusias ya, jadi senang banget tentang dunia digital marketing. Kemudian saya juga seorang internet marketer, jadi sama kayak Mas. Gimana? Ya, double ini tadi. Monggo. Nah, jadi saya seorang internet marketer, jadi juga jualan online sama kayak Mas Abu Mirza, gitu ya. Kemudian di bidang dunia digital marketing, oh ya, hobi itu. Hobi yang semoga menghasilkan kan gitu ya. Di dunia digital marketing, saya punya perusahaan digital media inovatif dan juga bergerak di digital marketing agency. Oke, itu perkenalannya. Jadi bukan orang terkenal gitu ya. Kita bagi teman-teman yang mau sudah hadir, silakan komen nanti biar tahu siapa saja ini yang hadir. Yang mau tanya-tanya nanti di kolom komentar. Nah, ini yang sudah hadir ini ada Arga Wibowo. Wah, ini aktif sekali ini. Oh iya. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi siapa ini? Budi Nur Ahmad hadir. Silakan komen ya di kolom komentar. Nah, ada lagi siapa ini? Hostnya keren Le. Waduh. Mas Andre. Zona Helm. Ini mak guru-guru saya. Guru apa lagi? Penuh ini. Dari Cirebon ya. Cirebon. Monggo silakan yang sudah hadir komen-komen ya.
Nah, ini bunganya ini. Dan Mas tak munculkan agak loading ini soalnya. Nah, iya, bunganya ini. Rifana Sablon ikutan hadir. Siapa lagi ini? Wahyu Prasetyo. Aduh, ki wong Jakarta iki, Pak. Elvin Daven, Manten Anyar. Oke Mas, lanjut dulu sambil nunggu. Silakan teman-teman komen ya, nanti ada pertanyaan nanti saya munculkan di sini. Monggo Mas. Oke, rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan bahas tentang sedikit dulu flashback ya, flashback tentang bagaimana kemudian perkiraan siklus pandemi yang akan berlangsung, terutamanya di Indonesia. Ini data ini saya ambil dari kesimpulan dari beberapa situs yang kemudian intinya ada di mana kemudian awal pandemi dan kemudian juga ada akhir pandemi. Meskipun grafik yang di tengah-tengah itu banyak yang kemudian sangat banyak variasinya, gitu ya. Variasinya ada yang kemudian langsung lurus gitu aja kayak gunung gitu selesai, ada juga yang kemudian bergelombang gitu, ada juga yang sangat lama panjang dan juga ya. Yang intinya kemudian saat kita berada di tengah kan gitu ya, yang berada di tengah dua garis itu adalah sebuah saat-saat di mana kita harus kemudian menghadirkan solusi-solusi yang memang tidak normal, abnormal istilahnya mungkin ya, abnormal kan gitu ya, abnormal, tapi itu akan menjadi new normal yang baru. Mengapa saya katakan sebagai new normal? Karena kalau yang namanya abnormal itu biasanya kita hanya bisa bertahan untuk beberapa hari saja. Tapi perkiraannya ini nanti banyak yang memperkirakan ini akan menjadi agak lama, agak lama sehingga kemudian kita harus mengantisipasi dan juga memberikan frame berpikir bahwasanya ini tuh adalah sebuah hal normal yang baru sehingga kemudian ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini tadi kalau kita lihat grafiknya adalah grafik COVID-nya ya, grafik pandeminya. Yeah. Kemudian di bulannya kapan kita nggak ada yang bisa mengetahui, semuanya hanya memberikan sebuah perkiraan gitu. Nah, tetapi dimulai dari perkiraan yang sangat sederhana atau mungkin perkiraan yang sangat moderat gitu ya. Insya Allah Juni-Juli selesai grafik pandeminya, maksud selesai itu adalah mulai ada recovery. Nah, tapi ada juga yang ekstrim sampai dengan 2021 kan gitu, itu ada gitu. Sehingga kemudian apapun yang terjadi kan gitu, apapun yang terjadi, maka ketika kita menyiapkan diri di posisi tengah itu, kita melakukan hal yang bisa jadi pivot, bisa jadi shifting, maka kita akan lebih siap. Ketika kemudian itu cepat, kita pun juga sudah siap kan gitu. Ketika ternyata lama, kita pun juga masih siap. Jangan sampai kemudian kita tidak terasa atau seperti katak direbus karena merasa tabungan saya masih banyak misalnya, tabungan saya masih banyak, kemudian produk saya dibutuhkan orang lain kok di hari-hari normal, tapi padahal ini sekarang sudah menjadi normal yang baru, kan gitu, normal yang baru. Sehingga kemudian kalau kita memaksakan bukan memaksakan, istilahnya terlalu percaya diri dengan kemudian bahwasanya akan kembali ke normal sebelumnya, kayaknya enggak. Iya, kebanyakan memperkirakan enggak. Ini akan menjadi new normal dan menjadi next normal. Nanti kita akan bahas new normal yang baru seperti apa, kemudian next normalnya seperti apa. Oke. Ini siklus pandeminya. Sekarang kita akan ngomong siklus grafik ekonominya. Dari beberapa yang saya pahami kan gitu. Ternyata tidak semua ekonomi itu business condition ya. Tidak semuanya kemudian selalu bertolak belakang atau mungkin bertolak belakang dengan kondisi ekonomi yang pada normalnya. Contoh begini, grafik COVID kita katakan, grafik COVID yang warna kuning gitu ya. Grafik COVID yang warna kuning itu adalah ketika semakin tinggi grafiknya, maka asumsi kita kebanyakan sampai saat ini, maka semakin dalam pula kondisi krisis ekonomi yang terjadi kan gitu ya. Jadi minusnya ya. Minusnya makin dalam karena kan banyak yang harus ditanggung kan ya, krisis ekonomi, kemudian banyak tidak ada order dan sebagainya. Itu betul di satu kondisi industri-industri yang terkena dampak down negatifnya betul banyak. Yang kedua, ada industri yang tidak terlalu berdampak gitu, tidak terlalu berdampak sebenarnya. Naik turunnya itu seperti hal-hal biasanya. Nanti kita akan bahas kok bisa kan gitu. Nah, sebaliknya ternyata
ada juga industri-industri yang bahkan sebaliknya. Ternyata ketika terjadinya grafik COVID naik, malah bisnisnya juga semakin naik. Kan gitu. Nah, bisnis seperti apa kok bisa seperti itu kan gitu ya. Nah, itu ternyata ada yang sempat meriset gitu ya. Sempat meriset itu di sini ternyata industri yang terdampak ini kan gitu ya. Industri terdampak ini ternyata ketika kita lihat yang sebelah kiri itu adalah industri-industri yang karakternya itu akan terdampak menjadi negatif atau minus. Tapi yang tengah itu yang biasanya normal, naik turunnya itu adalah tidak terlalu tinggi, tapi yang sebelah kanan kan gitu, itu industri-industri yang ternyata malah naik kan gitu. Jadi kalau ada hukum keseimbangan kan gitu ya, dalam di kehidupan dunia ini ketika ada yang turun maka ada yang naik. Hukum keseimbangannya seperti itu. Kita tahu gitu bahwasanya yang paling merah misalnya tourism, pariwisata jelas kan gitu. Karakternya apa? Nah, gitu. Karakternya ini saya bacakan dulu. Karakter yang terdampak atau turun down sesuai dengan perkembangan dari COVID, kan gitu ya, dengan dari pandemi ini adalah sifatnya tersier ataupun sekunder, antara tersier dan sekunder, kan gitu ya. Kemudian dia sifatnya full offline. Bentar Mas, ada masukan ini. Mas, suaranya Levendi kurang clear. Dicabut dulu, dicoba lagi? Atau gimana? Oke. Dari Mas Isa ini. Saya coba ini ya. Saya matikan aja ya. Kita coba ganti langsung ke headset. Mic. Enggak, langsung ke mic aja, Pak. Coba, Pak. Mas Fendi mundur dulu. Nanti masuk lagi atau gimana? Langsung? Enggak, langsung aja. Oh iya. Katanya teman-teman ada yang pecah-pecah ini. Ya, nanti eman-eman nanti. Nah, saya jelas di sini karena kan langsung operator. Lah, cek. Coba. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Nah, sip. Sip ya. Gimana suaranya, Mas Isa? Komen saja. Tes Mas, ngomong Mas. Oke ya. Langsung aja ya. Ya, langsung Mas. Moga-moga bagus. Jadi ada industri yang kemudian terdampak gitu ya. Ada tourism, tourism dan leisure misalnya. Adalah industri-industri yang memang yang sebelah kiri itu turun kan gitu ya. Tersier sekunder, offline ataupun offline experience. Contohnya tourism jelas ya, pariwisata itu jelas. Bahwasanya memang ketika kita berbicara pariwisata tidak mungkin kemudian pariwisata langsung bisa misalnya digantikan dengan online. Caranya gimana? Misalnya pakai virtual gitu ya. Virtual kita jalan-jalan ke pantai gitu. Kan nggak mungkin ya. Agak susah kan gitu ya. Makanya kemudian dia harus pakai offline experience. Begitu kita dapatkan kendala seperti saya ini lockdown misalnya, maka jelas akan mengalami yang namanya down yang sangat dalam kan gitu. Makanya dia paling di paling ujung. Kan gitu ya. Paling ujung. Demikian produk-produk tersier ataupun sampai dengan sekunder, manufacturing misalnya, manufacturing yang kemudian tidak non esensial kan gitu ya, non esensial itu pasti juga akan terkena karena namanya manufacturing itu pasti akan berhubungan dengan namanya bahan baku, kemudian berhubungan dengan namanya yang SDM, yang itu semuanya ketika sudah ada social distancing, ada namanya PSBB atau mungkin lockdown pasti akan terkendala kan gitu. Nah itu pasti panjang kan gitu ya, panjang urutannya. Terus gimana caranya melakukan actionnya, tindakannya? Ada dua. Yang pertama sifatnya defensif, yaitu pasti efisiensi, kan gitu ya, efisiensi. Dan itu saya kira itu wajib. Semuanya sih ketika dalam masa seperti ini pasti akan melakukan efisiensi. Tapi jangan sampai hanya diam di efisiensi. Ketika kita hanya diam di efisiensi, maka yang terjadi kayak yang saya katakan, kayak katak direbus, kan gitu ya. Nggak terasa, kan gitu. Nggak terasa, ternyata kita semakin dalam. Nah, yang kedua melakukan pivot atau shifting, gitu, atau yang sifatnya ofensif. Banyak apa itu pivot atau shifting akan kita bahas nanti setelah ini, nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu karakter yang kedua, yaitu kondisinya naik turunnya sangat normal, biasa-biasa aja. Jadi ada industri-industri yang mungkin sebelahnya dan sebagainya itu nggak terlalu tinggi.
Biasanya adalah kegiatan yang sifatnya sekunder primer dan dia sudah melakukan omni channel, baik itu offline ataupun online. Yang bisa dilakukan di sini melakukan re-engineering bisnis prosesnya, re-engineering produknya, re-engineering marketnya. Yang kemudian kan marketing, kemudian bisa buat go online atau platform, kemudian aktivasi ekosistem. Nah ini maksudnya apa? Akan kita bahas nanti habis ini ya. Kita masih screen dulu. Selanjutnya yang terakhir kan gitu ya. Yang malah grow. Yang hijau-hijau ini ya. Hijau-hijau ini malah grow. Kan gitu ya. Ketika kebutuhan, contohnya yang grow seperti kebutuhan primer, daily need, dan kesehatan, frozen food, IT online, kebutuhan-kebutuhan yang saatnya malah naik, kan gitu ya. Jadi terus gimana dong kita caranya, kan gitu. Akan kita bahas habis ini. Actionnya apa? Ada dua. Pertama scaling up, yang kedua adalah innovation. Okay. Ya. Sekarang kita akan bahas dulu yang ini ya. Maaf. Kita bahas dulu yang ini. Jadi kita akan fokus dulu ke pivot dan shiftingnya ini. Karena kan kebanyakan yang saat ini galau, kan gitu ya. Saat ini galau adalah yang sedang down, kan gitu. Kalau sedang naik, rise, kan gitu kayaknya nggak galau deh. Biasa-biasa aja. Sedangkan yang normal sampai sekarang mungkin tidak terlalu terasa, kan gitu ya. Nggak terlalu terasa. Biasanya kan naik turunnya ini kok kayak seperti biasanya. Nah, yang biasanya kita akan bahas yang paling utama di sini. Pivot dan shifting itu. Apa sih pivot? Kelihatan nggak ya? Ngepot. Gitu ya. Gede, lebih gede Mas ya. Kalau gini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah. Kelihatan ya? Ya. Oke. Jadi pivot itu aktivitas pengembangan bisnis dengan merubah model bisnis itu sendiri, namun tetap berpijak pada visi bisnis itu sendiri. Istilahnya diambil dari gerakan basket yang merubah arah dengan tetap berpijak pada satu kaki. Intinya begini. Pivot itu adalah sebuah proses di mana kemudian bisnis itu bisa develop dari bisnis utamanya. Dalam sejarah Nintendo, kalau saya pelajari Nintendo, dulu itu ada perusahaan kartu mainan, kemudian sempat menjadi perusahaan penghisap debu, sempat punya penginapan, kemudian punya armada taksi, sampai kemudian dia memutuskan terakhir ya merubah bisnisnya menjadi perusahaan video game. Itu adalah Nintendo. Yang kemudian pivotnya itu ternyata menjadi permanen. Bisa jadi awalnya pivotnya ini sebagai tambahan. Oh ini timbang karena kayaknya kok bagus, kita ganti. Ternyata malah permanen terus akhirnya sampai kemudian memutuskan menjadi perusahaan video game. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang lainnya kan gitu ya, kayak Apple apalagi ya. Yang banyak sekali sejarah-sejarah kemudian merubah. Yang awalnya perusahaan A ternyata menjadi perusahaan B, terakhirnya menjadi perusahaan Z kan gitu ya. Nah, kemudian di pivot yang di masa pandemi kita masih sangat ingat sekali kan gitu. Ada resto dan hotel mengubah bisnis modelnya menjadi food delivery service. Ketika kemudian di lockdown kan gitu, nggak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali dia harus menjemput bola kan gitu ya. Maka kemudian membuat sebuah program di mana kemudian dia kalau nggak salah saya pernah baca itu food delivery service dari bintang 5 kan gitu ya. Bintang 5 itu seperti itu. Bintang 5 food dan gitu ya. Seperti itu. Kemudian Martha Tillaar menyulap fasilitas produksi kosmetiknya menjadi pembuatan hand sanitizer. Ini bayangkan ya. Jadi perusahaan langsung merespon gitu ya, langsung perusahaan-perusahaan gede. Iya. Jadi perusahaan besar aja seperti itu gitu loh. Iya. Kemudian Lipo Mampang Plaza menjadi rumah sakit. Masya Allah. Inilah. Rumah sakit. Ya kan? Dia memanfaatkan aset yang ada langsung berganti ya. Betul. Jadi kan namanya pivot itu kan gitu, merubah bisnisnya itu yang kadang-kala sudah nggak ada hubungannya lagi dengan bisnis yang awalnya, tetapi dia masih bisa menggunakan aset. Dia bisa menggunakan aset. Bahkan ada yang benar-benar kadang-kadang asetnya baru, kan gitu, tapi memang harus dilakukan karena untuk mempertahankan perusahaannya. Setelah Ambarawa menawarkan sanitize service ke rumah-rumah. Kemudian STL 7 ganti sekarang banyak yang udah menjadi frozen food. Karena mall sendiri tutup Mas ya. Mall sendiri kan tutup. STL 7 kan di mall. Makanya kemudian ada juga yang oleh-oleh kan jadi oleh-oleh ganti juga. Ada yang jadi frozen food, ada yang kemudian jualan kurma, madu dan berbagai macam yang lainnya kan gitu ya. Karena kan salah satu pariwisata itu kan bukan hanya sekedar pariwisatanya, ada tiketingnya, ada
turunannya kan ada banyak ya, industri pariwisata itu ada tiketingnya, ada oleh-olehnya, ada souvenirnya. Ya, intinya kalau industri utamanya kena, yang sebelah kiri itu kena, maka biasanya di bawahnya industri yang terkait langsung dengan industri tersebut akan terkena juga. Sebaliknya juga yang sebelah kanan tadi, sekarang healthy itu lagi booming-boomingnya kan gitu ya. Maka industri turunannya pasti akan ada peningkatan. Oke, next. Sedangkan kalau shifting seperti ini, saya ketim seperti ini. Munculkan cara-cara baru tidak hanya dalam menjalankan usaha, tapi utamanya mengubah interaksi manusia, kan gitu ya. Shifting banyak sekali caranya, cuman saya hanya mengambil 2 saja, yang itu kayaknya cukup relevan. Yang pertama adalah offline online, kan gitu ya. Ini adalah terutama adalah produk-produk yang sifatnya memang harus terasa offline experience. Contohnya, ini saya punya contoh nyata kan gitu ya. Ada kalau di kampung Inggris ada namanya LC. Mohon maaf, LC ada yang hadir enggak ya? Buat contoh. LC kan itu. Itu terkenal tentang kursus bahasa Inggris yang cukup banyak setiap bulan ratusan sampai ribuan siswa ya yang yang hadir setiap bulan tuh ya. Setiap bulan. Tiba-tiba di lockdown tutup, cedas kan gitu. Bayangkan. KO semua ini ya kampung Inggris hari ini. Betul, KO semua. Tapi LC sudah menyiapkan online-nya. Teman-teman nanti buka jagobahasa.com kan gitu ya. Jagobahasa.com. Ternyata sudah dan akhirnya apa? Jagobahasa.com ini booming. Luar biasa. Luar biasa. Persiapannya sebelum corona ini ya, sudah launching ya ini Jagobahasa. Betul. Jadi sebelum corona itu launching, begitu corona datang malah booming. Tambah ramai. Ini memang tapi ini juga belum terlambat kalau kita melakukan shifting juga sekarang pun belum terlambat sebenarnya kan gitu ya. Karena nantinya ke depan akan menjadi new normal. Sekarang toko offline semuanya sekarang go online kan ya. Baik meskipun go online hanya sekedar sebar lewat WA misalnya, aku jualan ini kan gitu. Tapi kan itu sudah go online ya, selama ini mungkin nggak pernah nawar-nawarkan kan gitu ya. Iya. Baik itu cuma posting di produk di Facebook, ada yang masang di marketplace-nya Facebook dan berbagai macam lain. Sekarang mereka sudah mulai aware, sudah mulai mengetahui. Nah, akan tetapi proses shifting ini tidak kemudian merubah produk aslinya. Jadi kalau LC tetap kursus bahasa Inggris kan gitu ya. Maka kemudian produknya tetap. Nah, dia hanya berganti bisnis prosesnya saja. Kemudian yang kedua, kita membuat sebuah ekosistem atau sebuah platform. Nah, contohnya begini. Naik gitu. Itu sekarang itu sudah mulai berganti. Kalau dulu kita kenal Naik sebagai apa? Outlet atau sepatu, dan sebagainya yang lainnya. Sekarang sudah mulai berganti bisnis modelnya kan ya. Sekarang mulai terkenal dengan wearable device-nya yang banyak dipakai para olahragawan. Kan gitu ya. Sudah mulai masuk ke arah sana, sudah mulai masuk ke data, ke big data. Yang kemudian tapi tidak meninggalkan produk-produk yang lamanya, karena produk-produk lamanya tetap terjual kepada orang-orang yang menggunakan wear device tersebut. Bahkan bisa saling membantu. Gojek sudah mulai beralih. Sekarang payment terbesar itu adalah di GoPay, terbesar di Indonesia. Iya, GoPay. Jadi sekarang bisnisnya bukan Gojek sebenarnya ya, tapi payment. Payment. Kemudian KFC, itu maksudnya apa? Bahwasanya di dua atas saya Naik sama Gojek itu mereka membuat sebuah ekosistemnya. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar menjual produknya saja enggak, tapi mereka membuat ekosistemnya. Mereka membuat apa istilahnya ya? Kolamnya ya, kalau dalam bahasa kita itu kolamnya mereka jaga. Nah itu. Dan KFC yang sempat viral, membuka kaki lima, bukan gitu ya? Kaki lima. Tadi di-share di TDA itu. Iya benar kan gitu ya. Tujuannya apa coba itu? Kan gitu. Itu maksudnya apa? Karena agar mereka menjangkau orang-orang yang selama ini masih jelas ada orang yang nyari produk ayam kan gitu ya. Tapi kemudian karena di lockdown kan gitu, maka dia harus menjangkaunya produknya tetap, tapi metode bisnisnya sudah berbeda. Nggak pernah ceritanya kita melihat. Saya baru pertama kali saya melihat KFC buka kaki lima itu dalam sejarah. Street food, ganti street food dari outlet langsung street food. Ya, itu maksud saya seperti itu. Jadi langsung mendekati ekosistemnya. Ya kemudian setelah ini saya kok merasa cukup yakin bahwasanya nanti kayaknya
tetap ada yang namanya street food kaki lima KFC itu meskipun nanti sudah normal. Asumsi saya gitu ya, perkiraan saya seperti itu. Nanti kita lihat kan gitu ya. Oke, itu dia, ini shifting. Nah, rekan-rekan sekalian, prosesnya itu di sini loh sebenarnya. Ada dua tadi. Yang pertama adalah pivot, yang ke shifting. Itu sebenarnya karena posisi kita di sini. Posisi kita ini sedang dalam kondisi survival mode. Jadi begitu COVID-19 itu terdeteksi di Indonesia, maka old normal itu sudah harus kita tinggalkan. Kita harus sudah masukin namanya new normal saat ini, survival mode. Jadi sampai kemudian nanti kita nggak pernah tahu kapan normalnya, tapi perkiraannya mulai akan normal itu ketika kemudian sudah ada vaksin yang berhasil ditemukan. Selama belum ada vaksin, maka yang terjadi itu adalah ya seperti ini seterusnya, kan gitu. Mau bergerak orang akan tetap dibatasi, kan gitu. Karena nggak ada yang ketika vaksin belum teranggaplah atau mungkin vaksin atau fasilitas yang bisa menangani itu semuanya belum belum bisa ditemukan, maka kita akan menjadi time-nya cukup panjang. Oleh karena itu saya katakan safety dan pivot itu berada di survival mode ini. Jika kemudian apa? Kemudian kita harus mengetahui selama kemudian vaksinnya itu belum ditemukan, maka kita harus bisa memastikan bahwa saya nanti itu ya saat inilah new normal itu gitu loh. Jadi ketika kita sudah turun bisnis kita, ya memang saat normalnya bisnis kita itu nggak dilirik saat ini, maka harus segera shifting atau pivot. Nah, gitu. Nah, nanti setelah ini selesai, bahkan ketika sudah ditemukan vaksinnya pun, kan gitu, itu tidak akan, kalau asumsinya nggak akan kembali ke normal sebelumnya, tapi akan menjadi next normal. Ada sebuah hal-hal yang baru. Nanti kita akan bahas contohnya seperti apa. Nah, dan kalau di survival mode ini, nah gitu, kalau kita lihat grafiknya kan menurun ya, naik, tapi posisinya cenderung menurun ya, karena memang orang di rata-rata bisnis yang masuk di survival mode ini, misalnya, yang terkena impact negatif ya, rata-rata mereka harus melakukan itu shifting dan pivot, yang itu pivot kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan bisnis mereka awalnya, akhirnya kan meraba-raba kan gitu ya. Gimana bisnis mall jadi tiba-tiba menjadi rumah sakit kan gitu, itu kan menjadi akhirnya meraba-raba, gimana ini ya, yang penting kita selamat dulu lah meskipun keuntungannya sedikit dan sebagainya, tapi yang penting dia bisa tidak sampai anjlok, jangan sampai anjlok, karena begitu yang namanya krisis itu kan tidak, insya Allah tidak akan tidak akan selamanya insya Allah gitu ya, maka ketika begitu krisis keluar, maka kita harus menyiapkan untuk kemudian go, dan yang terpenting adalah cash. Lagi cash. Kalau begitu cash kita sudah kurang, terkuras habis, maka bisa dipastikan kita akan sangat kesulitan untuk growth. Oke, next. Nah, terus gimana caranya kan gitu ya? Karena kita akan bicara sedikit teknis yang riset yang saya lakukan kan gitu ya. Yang kemudian bagaimana kemudian hal ini bisa kita shifting dan pivot ini, mana yang kemudian bisnis-bisnis apa yang harus bisa kita kelola dengan menggunakan sistem ataupun pivot. Karena tidak semua bisnis ketika kita beralih misalnya, wah saya mau beralih ke bisnis ini misalnya, apakah kemudian bisnis ini selalu menjadi lebih baik dari bisnis kita sebelumnya? Belum tentu. Oleh karena itu, kalau saya pribadi karena background-nya adalah online, maka saya menggunakan tools online untuk menganalisa apakah bisnis ini itu cocok untuk kemudian kita melakukan pivot ataupun shifting-nya. Yang pertama seperti ini. Riset untuk survive. Jadi kita ada dua, gitu ya. Untuk shifting atau pivot atau shifting itu ada dua. Yang pertama kita lakukan riset untuk survive. Yang kedua kita harus baca tren. Cuman itu aja. Setelah itu kita melakukan pivot sambil jalan, lakukan pivot ataupun shifting. Sekali lagi saya bahasnya yang sedang down. Kalau yang normal-normal sedang up, saya nggak terlalu bahas terlalu dalam karena emang yang ngapain dibahas, lagi panen kok gitu. Lagi panen ya gitu ya. Oke, langsung. Yang pertama, ketika saya melakukan riset untuk survei, maka yang harus kita lakukan pertama riset potensi pasarnya yang industri-industri yang winner. Jadi kalau kita sedang mau pivot, jangan kemudian mengambil industri-industri yang loser. Ini industrinya ya. Jadi kalau kita memang mau mengambil industri, tidak mau pivot, maka ambillah yang sebelah kanan.
kan gitu ya. Yang hijau. Atau minimal minimal tengah. Minimal Gitu. Jangan mengambil industri tempatnya sebelah kiri. Kalau kita mengambil industri sebelah kiri, ya kayaknya akan susah juga, gitu. Akan susah juga, meskipun mungkin akan ada market khususnya yang ternyata bisa mengangkat, tapi sangat susah. Lebih baik, karena kan begini, ketika kita masuk ke industri baru, kita kan harus mempelajari hal yang baru. Ya. Ketika mempelajari hal yang baru itu, kita biasanya nggak akan dalam. Berbeda dengan orang yang sudah lama nyemplung ke industri tersebut, dia pasti akan lebih dalam dan ketahui karakteristik pasarnya. Lebih kalau yang paling iya betul, yang lebih mudah itu ambil aja yang jelas winner. Jelas winner, semua orang bisa terlihat dari luar kan, ini kayaknya kok penjualannya bagus sebagainya. Sudah kita masuk sebagai seorang bisnismen harus segera lakukan itu pivot. Nah, caranya begitu. Kita balik lagi sini. Jadi di satu survive-nya saya hanya gunakan pertama adalah menentukan dulu industri yang winner kan gitu. Kita gunakan keyword planner. Kita lihat tren 3 bulan terakhir dan validasinya dengan Google Trend. Sesederhana itu untuk risetnya. Saya akan contohkan. Kalau ada kemarin ini, contoh riset yang sedang down dulu ya. Paket umroh misalnya. Kalau kita lihat di Google Keyword Planner, Keyword Planner ya benar ya. Keyword Planner, maka kita lihat bahkan di bulan Januari pun, di Februari pun sudah mulai ada peningkatan turun. Ini karena terkait mulai ada isu corona. Iya. Ini saya ambil pada waktu riset sekitar hari Jumat yang lalu. Ini akhirnya kita bisa lihat April belum terlihat. Bisa jadi sangat mungkin April bisa jadi lebih kecil lagi kan gitu ya. Ini karena kalau Google Keyword Planner itu adalah dia melihat 1 bulan per bulan yang sudah berjalan. Yeah. Nah, kita validasi apakah benar sih ini menurun terus kan gitu. Kan ini kita bisa melihat dari jumlah trennya kan gitu, jumlah trennya. Kemudian kita lihat di Google Trend, kita validasi, oh ya benar, kata-kata kunci paket umroh ini, kan gitu. Kalau kita melihat Januari, Februari, Maret, sekarang April, memang benar-benar drop. Ya benar drop. Nah, kalau dari seperti ini, maka bagi teman-teman yang sekarang menggunakan paket umroh, berbisnis umroh, berbisnis wisata apapun itu, maka harus segera, tidak ada solusi lain saya kira untuk segera, kecuali sistem shifting ataupun pivot. Dan itu mau menunggu normalnya, kita nggak pernah tahu, sekali lagi ya, kita nggak pernah tahu normalnya loh ya, kapan dan gitu. Kita nggak pernah tahu normalnya, mau diutak actionnya modal yang ada langsung dibuat pivot itu ya Mas ya, aset yang ada atau modal yang nanti kita akan bahas di beberapa yang terakhir. Nanti akan ada tipsnya, beberapa tipsnya. Oke. Tadi yang yang down ya. Sekarang yang up. Nah, gitu. Yang up industri apa sih? Nah, gitu. Mulai dari yang kanan ini. Kan gitu ya. Anggaplah kita ingin masuk ke medical supply atau personal healthcare misalnya. Ya, teman-teman saya kira sudah langsung punya bayangan lah ya. Kira-kira tujuan opo kan gitu ya. Kalaupun enggak, kan gitu. Kalaupun enggak, risetnya tolong yang ambil sebelah kanan, kan gitu aja. Yeah. Maksimal banget yang sebelah tengah, maksimal gitu. Jangan mengambil yang sebelah kiri, berat untuk mengangkat di masa-masa seperti ini, kan gitu. Wong sebelah kiri aja sekarang sedang pivot, ngapain kita nyari industri yang kiri, kan gitu. Cari industri yang kanan. Makanya kan sekarang food processing, contohnya food processing itu apa? Apa itu? Ya frozen food. Frozen food itu kan naik-naiknya sekarang kan. Ready to cook, ready to eat gitu. Ya itu, gitu. Jadi frozen food dan sebagainya itu luar biasa. Oke, kita akan langsung contohkan di sini. Nah ini dia, jual APD misalnya. Lihat grafiknya yang APD, kan gitu. Belum muncul, Mas, belum muncul. Jual APD. Oh ya, sudah. Itu gimana? Sudah muncul, tadi belum muncul. Lihat jual APD misalnya, itu kan luar biasa kenaikannya, sampai naik sampai sebegitunya, kan gitu. Jadi posisinya apa ya yang kira-kira sebelah kanan? Oh, kayaknya yang lagi tren APD nih. Ketik aja jual APD di Google Keyword Planner, oh ternyata benar. Nah, kita validasi dulu, apakah benar saat ini dia Maret kan terakhir ya? Yeah. April gimana? Kan gitu. April gimana? April ternyata penurunan.
kan gitu. Meskipun peluang itu jauh lebih tinggi daripada hari-hari normal. Sehingga ketika kita berbicara APD, kita harus bisa memvalidasi, oh kayaknya kok April ini misalnya ya sudah keluar datanya nanti, kemudian Mei gitu, kita lihat lagi, kan gitu. Kalau semakin menurun, oh berarti permintaan APD sudah semakin sedikit, karena mungkin sudah semakin banyak yang bisa memenuhi, kan gitu. Sehingga kemudian kita ketika mau pivot masuk ke sana, apakah kita harus produksi ataukah kita harus cukup pulaan misalnya, kan gitu. Itu harus kita pikirkan juga. Ketika produksi, berapa yang harus kita produksi. Dan ada lagi, nanti tambahan lagi. Ketika misalnya kita sudah masuk misalnya masker, kan gitu, masuk ke masker contohnya, itu apakah kemudian kita bisa memanfaatkan tren atau kita bisa mengambil sesuai dengan kebutuhan pasar. Kita akan contohkan lagi habis ini. Contohnya jual hand sanitizer misalnya, itu sama, luar biasa kan gitu ya kenaikannya. Sekarang kita validasi lagi menggunakan Google Trend, validasiin, ternyata benar kenaikannya tinggi, tapi di bulan April sudah mulai turun. Tapi seturun-turunnya bulan April masih jauh lebih tinggi dari hari-hari yang biasanya. Gitu. Jadi potensinya ada, akan tetapi kita harus berhati-hati. Ternyata jual hand sanitizer ini sudah mulai mengalami penurunan, kan gitu. Sehingga kemudian ketika kita misalnya produksi, maka ya produksinya harus berdasarkan misalnya berdasarkan pesanan atau kan sebagainya, itu saya kira masih relevan. Jadi kalau kita produksi sangat besar, harus kita pikirkan juga untuk kemudian bagaimana bisa menjualnya. Gitu. Terus ada beberapa hal yang kemudian sangat unik di bulan April ini, yaitu ada beberapa kata kunci itu tidak muncul di keyword planner. Yang pertama, ketika saya ketikkan jual masker, kan gitu ya, jual masker di keyword planner. Nanti silakan teman-teman coba ya di keyword plannernya, kan gitu ya. By the way, sudah tahu caranya keyword planner belum ya? Belum pernah. Iklan ya bingung. Nanti kalau akan kita praktekkan habis ini ya. Terakhir akan kita praktekkan. Ya, jadi misalnya ketika saya ketikkan jual masker itu datanya nggak keluar. Ini saya kemarin kalau nggak salah terakhir kemarin saya ketikkan jual masker, kenapa nggak keluar, kan gitu ya. Ada beberapa kata kunci yang nggak keluar, termasuk jual baju muslim, jual busana muslim nggak keluar semua. Juga kaget, ini kan bulan-bulan nggak tahu juga mengapa. Kayaknya mungkin karena ini asumsi aja, masih asumsi. Kemungkinan data yang naik turunnya terlalu ekstrim, karena sehingga kemudian agar tidak dimanfaatkan apa gitu ya, tidak dimanfaatkan penimbun ya, penimbun. Kemarin itu coba itu loh Mas, Facebook Marketplace, kata kunci masker itu mesti di banned itu, merah misalnya Facebook. Kemudian diganti penutup hidung, baru di approve itu. Jadi masker, kata kunci masker kayaknya di Facebook juga enggak oke juga. Mungkin Google juga gitu ya mungkin. Bisa jadi. Tapi kemudian begini, tapi saya klik melakukan seperti ini, jual masker ya, saya ganti menjadi gunakan long tail-nya, jadi jual masker kain misalnya, itu mah keluar datanya. Nanti bisa dicoba. Bulan April ini ya, masker kain ini. Jual masker kain. Nah, jadi long tail-nya pakai kain. Jadi bisa jadi yang nggak boleh itu mungkin yang medis mungkin ya. Jadi saya kira jual masker kain masih boleh. Atau mungkin gantilah jual apa sebagainya. Nah, ketika saya lakukan Google Trend memang benar. Jual masker kain masih naik, tapi di April ini sudah mulai turun. Nah gitu. Turunnya sekali lagi masih lebih tinggi dari normal. Nah, terus gimana melihat trennya ke depan? Saya tes lagi satu lagi, ini dia. Jual baju muslim, apakah mungkin kata-katanya juga nggak tahu apa terjadi. Tapi kemudian ketika saya cari padanannya, misalnya kita gunakan baju lebaran misalnya. Nah, ini kemarin katanya ada yang salah satunya kemudian sangat drop ya, fashion gitu ya, sangat drop. Dan memang ternyata benar-benar drop. Kalau kita lihat dari grafik bulan kemarin ya, Mei tahun kemarin itu sampai ratusan ribu gitu ya. Sekarang kita hanya sampai yang nggak terlalu tinggi, bahkan cenderung jauh turun. Kita buktikan di sini. Kita buktikan di baju lebaran ini, kan gitu ya.
bisa kelihatan ternyata memang hanya sekitar sisa 20%-an lah. Jadi ketika dia ada yang mengatakan baju lebaran itu ngedrop, betul. Akan tetapi saya kembali dulu ke sini. Ketika kita melihat ada baju lebaran 2020 misalnya itu mengalami kenaikan. Nah, ketika saya riset kemudian ini kebetulan saya masuk fashion ya, saya akan sedikit menyampaikan bagaimana kemudian ternyata ada celah yang kemudian bisa kita manfaatkan. Jadi ketika ngomong baju lebaran 2020 ternyata trennya naik. Kan gitu. Ternyata itu ada market, kan gitu. Market umum seperti ini, baju lebaran yang terbesar pasti turun karena baju lebaran itu bukan kebutuhan pokok. Kalau bajunya pokok kan gitu ya. Tapi kalau beli baju saat lebaran itu bukan hal yang pokok, kan begitu ya. Sehingga kemudian turunnya anjlok. Akan tetapi ada market yang kita bisa lihat, ternyata ada market yang memang tidak terlalu terpengaruh oleh itu. Setelah kita analisa ternyata adalah market middle up. Middle up itu tetap ingin beli baju saat lebaran. Tetapi kalau middle low bisa dipastikan hampir bisa dipastikan tidak mencari lagi baju lebaran 2020 itu. Oleh karena itu ketika kita bisa mengetahui dalam misalnya mengetahui bisnis kita, maka kita akan bisa mencari celahnya. Nah, bagi kita yang shifting jangan dalam-dalam, pokoknya kelihatan ini nggak tren, jangan dimasukin, itu aja. Ya, sedang shifting. Nah. Biar selamat ini ya. Iya, betul. Karena posisi kita seperti itu. Nah, selanjutnya ada satu lagi. Tadi kan sudah baca ya, yang tadi adalah pertama adalah melakukan riset. Yang kedua, kita harus baca tren. Cara baca kita pantau trennya. Dengan caranya apa? Kita gunakan Google Alert. Google Alert ya. Alert. Bahwasanya kita harus pertama lihat perkembangan kebutuhan terbaru. Kemudian dari perkembangan itu kita bisa melakukan inovasi produk, re-engineering, shifting ataupun pivotnya berdasarkan Google Alert itu. Kemudian siap dengan new normalnya. Contoh, saya akan contohkan misalnya ini. Buat teman-teman yang mau tanya, silakan di kolom komentar ya, sambil nunggu Mas Wendy. Di kolom komentar silakan ditanya apa saja berhubungan dengan materi juga malah oke. Contohnya adalah kita trennya masker misalnya kan. Trennya masker. Masker itu kan kita sudah tahu bahwasanya trennya sedang turun nih. Bukan turun sih. Tidak setinggi yang kemarin kan gitu ya. Ya. Bentar. Enggak kelihatan ya? Belum kelihatan. Tak sharing dulu. Oke. Monggo yang mau tanya-tanya ya, sambil nunggu. Sekarang kita gunakan tools yang namanya Google Alert. Google Alert ini adalah tools yang bisa kita gunakan untuk memantau apa sih yang terjadi di bidang bisnis tersebut dan sifatnya real time. Kayak gitu ya, bukan real time sih, maksudnya bisa kita kalkulasikan dalam waktu yang sangat singkat, bisa kita dapatkan informasi sangat singkat. Kayak gitu. Contoh ketika saya kemarin hasilnya, ketika kemarin saya membuat sebuah tentang umroh dan haji, maka setiap hari saya akan dikirim tentang perkembangan tentang umroh dan haji, kan gitu. Sehingga kemudian kita tahu, umroh haji ini jelas nggak mungkin lagi bisa kita harapkan untuk dalam waktu sampai mungkin tahun depan, kan gitu ya. Karena berita-berita yang berkumpul muncul seperti itu. Saya baca misalnya Kediri, karena kemudian kita pengen lihat misalnya perkembangan di Kediri gitu lagi ya. Maka yang kita pantau adalah kata-kata Kediri. Nah, sebelumnya saya buka dulu deh Google Alert biar tahu maksud saya kan gitu ya. Ya. Mana ini caranya nih? Keluar dulu apa? Share-nya. Oh, share-nya beda ya?
Kelihatan ya? Masih loading. Ah. Ini Google Trend. Salah ya? Salah lagi. Oke, nggak apa-apa, Google Trend dulu. Nah, misalnya nih, kita kan tahu bahwasanya kemarin masker sudah mulai turun, kan gitu ya, masker mulai turun. Tapi kemudian dalam perkembangannya, ketika kita misalnya kita ketikkan nih di Google, saya kemudian sempat sih kita, bentar, saya ganti screen-nya, saya ganti dulu ya. Sarungku ketok malah. Hah? Sarungan kelihatan. Hah? Gimana? Lanjut. Oke, Google Earth ini akan beritahu kita ketika ada berita-berita tentang masker misalnya. Maka saya akan ngetikkan di sini masker. Misalnya saya ketikkan kemarin, saya ingin mantau misalnya jual masker gitu ya. Maka setiap kali ada kata-kata jual masker yang berkembang di dunia internet, kan gitu, di semua internet, maka kita akan mendapatkan email. Tinggal kita kemudian sesuaikan bahasanya apa. Contohnya seperti ini, jadi kan jual masker. Tinggal kemudian ketika kita jualan masker, kita bisa mendapatkan ide-ide di sini. Oh, apa sih yang kemudian lagi populer tentang masker itu? Nah, salah satunya kemarin itu, ketika saya sempat riset, adalah ternyata orang sekarang ketika membeli masker, kebutuhannya sudah mulai bergeser. Mungkin kalau bulan Maret itu adalah masker hanya sekedar nutup, sekarang bergeser menjadi fashion. Nah gitu ya. Gimana masker itu yang pertama cari kualitasnya mulai bagus, sama yang modelnya mulai aneh-aneh, kan gitu. Sehingga kemudian sempat sempat dapatkan kata kunci, yaitu kata-kata model masker. Begitu kita cek memang ya, begitu kita cek di di keyword trend, kan gitu ya. Kita keyword trend. Di keyword trend, ternyata ini keyword trend ya, trend.google.co.id. Kita ketika cek-cekan model masker misalnya, muncul. ini kita akan lihat. Jadi ketika teman-teman yang misalnya nyemplung sudah ke masker, kalau kemarin produksinya hanya sekedar masker biasa, coba kita lihat ke bawahnya gitu. Ini model masker ini ternyata naik permintaannya. Jadi kalau jual masker ada penurunan gitu. Model masker juga ada penurunan sedikit tapi belum selesai kan gitu ya. Tapi dia posisi kondisinya nah gitu. Model masker ternyata dicari seperti ini loh. Di daerah mana itu yang ramai? Banyak sih yang dan sebagainya. Tapi yang ini maksudnya masker itu ternyata mereka sudah mulai aware tentang model masker kain terbaru, masker dari bahan kain, model masker keren. Jadi sekarang arahnya masker itu bukan sekedar hanya menutup, nah, tapi fashion. Iya. Fashion kan gitu. Ya ini ada peluang kan gitu ya. Ada peluang. Itu saya dapatkan dari apa? Ketika saya mengetikkan di Google Earth itu pada waktu itu jual masker kan gitu. Nah, itu muncul di email kita. Jual masker model ini kan gitu. Saya pikir, perlu cari model kan gitu. Oh ternyata memang di sekarang saat ini orang mulai memilih model-model tentang masker. Nah itu dia yang kemudian menjadi sebuah ide kan gitu. Ide yang kemudian bisa teman-teman lakukan atau bisa teman-teman optimasi di dalam eksekusi ya. Kebiasaan beroptimasi kan gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir kalian. Jadi nanti kita pasti akan berhadapan dengan new normal. Saya kemarin mengikuti salah satu webinar dan sebagainya. Kita akan menghadapi new normal yang baru. Jadi kita jangan pernah berharap bahwasanya mungkin akan kembali normal seperti yang lalu-lalu. Tidak. Yang terjadi adalah orang-orang akan terbiasa dengan hal-hal seperti ini dan akan membentuk sebuah behavior-nya lagi yang baru. Behavior yang baru, new normal yang baru. Itu pasti. Jadi kalau sekarang ada yang kaum rebahan,
istilahnya kan gitu ya. Kedepannya akan tetap ada kaum rebahan itu kan gitu loh. Tapi mungkin porsinya yang akan sedikit berbeda dan aktivitasnya sedikit berbeda. Contohnya mulai akan banyak lagi tren work from home kan gitu ya. Kan kemarin kan sudah sangat tren sekali work from home itu. Kemudian akan mulai ada lagi frozen food, ada orang-orang yang kemudian mulai aware dengan kesehatan, minum jamu dan berbagai macam yang lain. Benar-benar. Itu yang kemudian cukup bisa menjadi inspirasi kita. Nah ini contohnya konsumer yang akan empat konsumen yang akan bergeser dikelompokkan dalam empat hal kan gitu ya. Orang akan semakin empati, solidaritasnya tinggi. Kan bisa lihat ya, alhamdulillah cukup bagus kan gitu di Indonesia ini. Kemudian orang akan semakin mengenal yang namanya home lifestyle-nya. Kemudian orang sudah mulai kembali lagi menjaga jarak dan berbagai macam yang lain. Itu bisa teman-teman baca sendiri di 4 konsumen negatif itu. Nah, teman-teman bagi yang bisnis sedang turun itu saya sendiri ada ini ya sebuah sedikit motivasi bagi saya pribadi kan gitu. Yang pertama itulah kehidupan dunia itu hanyalah main-main belaka dan senda gurau belaka kan gitu ya. Jadi bagi yang sedang turun itu nggak usah galau kan gitu ya. Banyak temannya gitu. Itu dia. Akeh koncone kan gitu, koncone. Sehingga kemudian ojo tegang Mas Bro kan gitu ya. Jangan tegang karena posisi kita ini kalau kondisi kita pikiran kita itu clear kan gitu, kita akan bisa menemukan peluang-peluang. Ya kayak Mas Abu Mirza ini langsung bisa menemukan pivot kan gitu ya. Pivot itu sudah 1 bulan yang lalu. Bisa menemukan produk-produk yang bisa bagus. Nah, makanya itu kan. Itu harus saya kan menemukan kita karena maksudnya apa yang harus kita lakukan kan gitu. Tapi kalau terlalu tegang nanti malah imunnya turun. Yang kedua, kita punya fase-fase setiap perputaran roda kehidupan itu kita punya fasenya. Kadang di atas, kadang di bawah. Ketika kita di atas, kita punya amalan terbaiknya. Jadi amalan terbaiknya itulah ketika secara finansial kita banyak bantu orang dan berbagai macam lain. Tapi ketika di bawah, saat ini kita malah sering banyak belajar. Sering berkumpul dengan keluarga, sering lebih empati dan berbagai macam lainnya. Sehingga kemudian saran saya tetap beramal soleh. Itu aja saya kembalikan kepada Mas Abu Mirza. Ini kita sudah kedatangan banyak teman-teman ini. Saya munculkan Mas, biar yang mau tanya-tanya silahkan di kolom pertanyaan. Wajada, assalamualaikum. Tolong aku hadir. Kemudian mana lagi ini Lodoh Ngadilwe hadir. Semangat ini Lodoh Ngadilwe. Masya Allah, Gurah selalu hadir. Bogo nyimak Pak Farudin ini. Pak Ahmad Bahagi semangat, strong, waduh. Pusat Gresik Rabaya Istiqomah. Semangat Pak Kiki. Lagi malah chatting-chattingan dewe iki. Buka Pak Fah, piye iki. EBS kalimat social distancing ditolak. Waduh, sama ya kemarin masker juga ditolak. Saya ganti penutup hidung ya bisa. Terus apa? Diagram yang terdampak maksudnya gimana Mas? Minta itu. Ada Mas itu di online atau bisa di-share nanti? Yang tadi lah Mas. Terdampak tadi lah, yang hijau sama merah itu lah mungkin. Yang ini ya. Ini bisa di-share Mas nanti, Mas Fendi. Oh, yang belum sama Mas Fendi berteman bisa cari ya nanti ya. Mungkin di-share Mas atau gimana ya caranya? Biar jadi acuan ini. Mau masuk ke kategori mana ini teman-teman gitu ya. Ini dapatnya dari mana Mas? Ini bisa dijadikan lumayan ini ya, dieksekusi. Ini dari decoding, jadi ada yang sudah meriset
Jadi riset-riset di luar negeri itu sudah beriset. Hmm. Jadi kemungkinan besar industri ini kan industri utamanya. Nanti pasti industri turunannya pasti ada. Jadi sini ada turunannya lagi. Oh, iya. Airline industri turunannya apa? Tiketing, travel dan sebagainya. Otomotif ini ada financingnya, ada apa, ada sebagainya, ada lagi. Konstruksi ini berarti ada apa lagi? Interior, apalagi sebagainya pasti akan kena semua ini. Jadi yang bergerak. Manufacturing juga begitu. Finance solution ini ada perbankan dan berbagai macam yang lainnya. Gitu ya. Education ini ada perusahaan, ada sekolah dan berbagai macam yang lain. Kalau oil gas ini sudah gede ya, apa namanya, biasanya hubungannya dengan otomotif dan sebagainya macam yang lainnya. Terus begitu, jadi masing-masing ini ada turunannya lagi. Tapi dan itu bisa kita ini, maksudnya kalau kita kemudian memilih, misalnya saya pengen jualan ini, kita coba lihat itu masuk industri yang mana kan gitu. Target pasarnya itu bisa masuk yang potensial winner ini enggak, kan gitu ya. Kalau dia bisa masuk di potensial winner ini yang sebelah kanan gitu ya, yang final ini, maka itu akan bagus. Kalau kita kemudian apa namanya, saya ingin jualan ini misalnya, jualan rumah karena keuntungannya cukup besar, gitu. Iya betul sih. Tapi kemudian kita harus tahu perumahan itu adalah yang cukup terdampak karena orang sudah mulai apa namanya istilahnya ya, keep cashnya ya, cashnya kan dijaga, cashnya mulai dijaga, kecuali ada belanjanya mulai dipilih-pilih gitu Mas, yang kebutuhan dasar gitu ya. Betul. Itu pasti akan terlihat. Saya punya teman di bidang developer ya, sudah langsung ngomong, emang terjadi down, jangan biasanya kontak masuk nanya-nanya tuh banyak, sekarang hampir nggak ada, kan gitu ya, di bidang konstruksi dan sebagainya. Itu memang realitasnya seperti itu. Lanjut. Makanya kemudian banyak ganti. Gitu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Wah, ini dari Suhu yang tekon. Manakah bid yang lebih efektif, maksimal klik, maksimis conversion atau CPA? Ini yang awam ini ngeluh gini. Apa maksudnya ini? Terus, apakah campaign retargeting di Google Ads ditampilkan hanya tag ads? Gimana Mas ini? Kita kan dijawab Mas. Bang Isyai. Google Ads begini, materi ini nggak sesuai materi, nanti japri aja nih. Laibun. Japri aja ya. Ya. Pak Farudin, akeh koncone, hahaha. Tapi fotonya kok dewean, kakak, apa maksudnya? Saya kok gak paham tadi. Bangkok nyimak. Ini e-commerce mohon penjelasannya, Lek. E-commerce mohon penjelasannya. Peluangnya, Pak, mungkin bisa di. Oke. Mengapa e-commerce kemudian kok masih cenderung apa namanya stabil, kan gitu ya? E-commerce ini sebenarnya adalah seperti ini. Toko online yang kemudian dia memiliki basis market yang spesifik, kan gitu ya, basis market spesifik. Contoh, saya contohkan misalnya ada sebuah toko online yang itu dia memiliki basis market medium ke atas ya. Di sini toko online ya, saya katakan toko online, bukan produsennya. Kalau produsen itu biasanya kan masuk ke manufacturing, kan gitu ya. Toko online, kemudian e-commerce ini dia memiliki basis massa, contohnya Tokopedia. Kemudian Tokopedia sekarang naik loh permintaannya, kan gitu. Hanya saja banyak yang kemudian ditolak karena posisinya lockdown, kan gitu ya. Tapi kalau secara permintaan dan sebagainya, orang-orang kan mulai beli dari yang sederhana, mulai dari beras dan berbagai macam yang lainnya. E-commerce ini adalah secara keseluruhan adalah sebuah bentuk memindahkan orang itu berpindah dari yang biasanya datang ke toko, dia sekarang akan mencari produk yang secara online. Jadi kita tidak menyebutkan spesifik brandnya apa, tapi adalah bentuk penjualannya. Yang saya contohkan tadi, contohnya apa tadi itu?
Mana tadi? Nah ini toko offline shifting ya. Jadi toko offline dia sekarang sudah mulai jualan online. Jadi e-commerce itu adalah transaksi secara online-nya, kan gitu ya. Yang kita tanyakan seperti yang dimasukkan seperti itu. Jadi bukan sekedar satu brandnya enggak, tapi transaksinya yang semakin membesar transaksi di online-nya. Karena orang sudah semakin aware kan gitu. Termasuk saya pribadi ketika mencari sesuatu sekarang kayaknya sudah mulai timbang bingung pesen kan gitu. Sekarang apa? Ada delivery order kan? Ada yang frozen food, ada jualan, ada yang ngasih informasi di grup, order aja kan gitu. Sekarang trennya kan begitu. Jadi kemudian tren yang naik itu e-commerce-nya naik adalah tren penjualan penjualan online-nya naik. Bukan pada sekedar brand satu brand saja. Kalau kita ngomong brand per brand, tidak semua naik gitu. Ada juga brand yang e-commerce, saya toko online saya kok tambah sepi. Karena marketnya memang sedang sepi, jualannya sedang sepi. Kurma kalau di bulan Ramadan, kemudian jualannya apa? Itu kan naik semua. Kan gitu ya. Yeah. Sedangkan kalau produk-produk yang terdampak yang ke daerah kiri, kemungkinan besar pasti akan turun. Itu udah saya. Oke. Kita munculkan lagi yang Bagas Kirana Wedding, jasa kumullahu khairan, banyak manfaat pelajaran malam ini, Masya Allah. Ada lagi? Arga Wibowo, konten masuk industri mana, Mas? Konten ini semua industri bisa masuk loh ya. Kamu SEO kan ya, tinggal gimana Mas? Jawab Mas. Terus ya konten. Saya kira konten kan dilakukan di semuanya kan ya. Iya. Dilakukan di semua kan bisa itu. Tinggal konten masuk di sisi yang mana kan gitu aja ya. Karena konten itu kan tidak harus tulisan. Ya. Konten itu kan tidak harus tulisan. Video, konten bisa video, desain itu gambar. Nah, karena kan sifatnya jasa kan gitu ya. Yeah. Nah, tinggal nanti begini, bagi teman-teman yang konten, tawarkan kontennya itu ke industri yang sebelah kanan yang sedang naik. Iya, gitu benar, masih dibutuhkan. Ini masih dibutuhkan. Pak, ini Pak, saya butuhkan konten. Ini Master kan lagi naik misalnya kan gitu. Saya buatkan kontennya foto, video, desainnya bagus, kan gitu. Itu mereka akan approve. Gitu. Ada ininya, apa namanya? Ada efeknya kan gitu. Karena dia tahu ini ada pasar yang sedang besar membutuhkan kan gitu. Dan saya punya budget untuk meng-hire freelance, misalnya freelance konten misalnya. Gitu. Ya kalau kita masuknya sebelah kiri, mereka akan mikir efek sih enggak atau enggak kan gitu. Efek atau enggak, hanya kan gitu. Apa itu suara apa itu? Ini Pak Farudin. Slide yang industri terdampak ini tolong di-share ya Mas. Potensial winner-nya apa aja itu, di layar kecil nggak jelas, jazakallahu khairan. Nanti di-share di mana ya Mas? Sampai posting gitu Mas. Di download anak-anak. Atau di-share Pak Farudin ini di grup TDA ya nanti. Itu yang ini tadi toh. Yang ini tadi toh. Nah, gitu. Mungkin dikasih. Coba ini saya besarkan ya. Coba difoto. Nah, di lamanya di screenshot. Tapi terusannya cilik-cilik ya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, nah, tanya-tanya silakan komen. Ayo, kita akan memfasilitasi teman-teman yang buntu hari ini. Mas saya mau bisnis apa ya, bingung ya. Nanti di sini kan sekarang saya nanya gantian teman-teman. Kira-kira nih bisnis contohnya nih, MICE tahu ya MICE ya? Meeting, insentif, convention, and MICE, major convention and event. Nah gitu ya. Itu kira-kira masuk mana? Masuk mana ya? Meeting, apa tuh Mas? Meeting, insentif, convention,
exhibition. Itu kira-kira masuk mana? Masuk mana ayo teman-teman? Dijawab. Masuk mana, Mas? Ini nanti terkait apa? Terkait. Sehingga sebenarnya MAIS itu kan sebenarnya ada hubungannya dengan salah satunya artinya adalah tourism sama leisure MAIS itu. Jadi ada di mana kemudian orang itu tempat berkumpulnya untuk melakukan event-event tertentu kan gitu ya. Salah satunya adalah tourism dan leisure-nya itu. Jadi tourism itu bukan hanya pariwisata, tapi adalah salah satu cabangnya adalah MAIS. Sehingga kemudian pasti akan berdampak sekali. Jadi EO itu pasti akan berdampak sekali. Nah, itu tidak ada cara lain melakukan shifting, sudah. Karena ini pasti kita nggak pernah tahu ya seberapa lama kan gitu ya. Yang di sini maksud saya, yang di sini kan gitu ya. Kita nggak pernah tahu survival mode ini berapa lama. Kalau kita tidak melakukan shifting kan gitu ya. Kita nggak pernah tahu apakah kita itu bisa growth kembali kan gitu, atau jangan-jangan turun ke bawah nggak bangkit. Oleh karena itu kita segera lakukan agar kemudian turunnya itu, kalaupun turun tuh nggak terlalu dalam, bahkan dia bisa segera naik secara pelan, meskipun nggak harus sampai dengan belum sampai dengan terjadinya next normal. Ya, karena itu kebutuhan kita kan sekarang itu survive dulu lah. Ya. Kebanyakan seperti itu. Selamatkan dulu. Oke. Iya betul, selamatkan dulu. Oke teman-teman, oh ini Mas Ibnu sudah bantu capture ini, bisa di download itu di situ. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, sambil menunggu pertanyaan ada pengumuman ini Mas. Nanti besok sore kita akan undang pemateri bisnis kuliner ini, Mas Yosho Mesem, Mbak Dasar, nanti ngobrol-ngobrol bagaimana ini kondisinya bisnis kuliner hari ini. Dia mau pivot atau shifting atau dia bubur mesem, Mas. Bubur pagi hari ya. Nanti ada coklat karakter juga. Jadi nanti strateginya bagaimana teman-teman yang terjun di kuliner besok ikut juga ya. Kemudian malamnya besok sama ini waktunya pukul 20 sama suhu kita Mas Rofi Uladi, spesialis marketplace ya. Jadi yang teman-teman yang terjun di marketplace ini nanti produk apa saja yang masih bisa menyumbang kontribusi sales yang besar ya di marketplace, atau kita nanti lihat risetnya produk-produk apa saja nanti bisa dikembangkan di berbagai channel, nanti bisa di sosmed atau di Google Ads gitu ya. Gitu ya, nanti ini pengumumannya gitu. Jadi teman-teman bisa ikuti sore besok seputar bisnis kuliner, yang malamnya gambaran marketplace ya, sama suhunya langsung. Ada yang tanya ini, bingung ngarep takok apa enak elek bisnis tak jalani jasa transportasi di lockdown kabeh. Bisnis transportasi Mas, di lockdown nggak bisa kemana-mana, tapi dia masih punya aset mobil ya mungkin ya, untuk distribusi barang-barang itu masih bisa nggak? Mungkin gimana Mas gambaran Mas? Itu sudah dijawab tadi dengan Pokoknya masih punya aset, bisa digunakan ya, masih bisa digunakan. Iya. Coba. Saya kira seperti. Terus gimana ini? Ada lagi teman-teman? Gini, apa namanya? Bagi teman-teman yang mengalami down, kan gitu ya, sedang mengalami down, posisinya down, itu satu hal yang perlu kita lakukan sinergi dengan yang sedang naik. Karena biasanya yang sedang naik juga mengalami kendala sebenarnya, kan gitu ya, mengalami kendala. Mulai misalnya
jasa transportasi kan gitu ya. Saya kira saat ini kan gitu ya, saat ini tuh mulai banyak orang yang kemudian mencari jasa-jasa tentang delivery order misalnya kan gitu ya. Tentang delivery order yang kemudian mungkin sangat mungkin ketika bisa sangat terbantu ketika kemudian dengan jasa-jasa transportasi kita saat ini kan gitu ya. Dan banyak sekali bisa kita sinergikan kan. Dan satu lagi, saya kemudian tadi sayangnya saya belum sempat buat itu ada kemudian apa namanya contoh-contoh inovasi bagaimana kemudian sebuah bisnis itu bisa bertahan. Saya sempat ini sih, sempat saya share di grup TDA kalau nggak salah. Kalau misalnya teman-teman ada grup TDA itu nanti yang tadi siang itu cukup bagus memberikan inspirasi, berikan insight baru gimana sih kita bisa bertahan kan gitu ya dalam kondisi yang tidak normal ini tapi bisa benar-benar berganti kan gitu. Ya kayak contohnya kalau bagi yang kena lockdown cuma dua, ya shifting sama pivot. Udah, Pak. Pivot nggak ada yang lainnya kan gitu, nggak ada yang lainnya. Lakukan kalau emang sekiranya ini nggak bisa asetnya nggak bisa digunakan, ya lakukan pivot kan gitu ya. Pivot yang sangat jauh berbeda. Kalau emang shifting memang program masih ada yang bisa digunakan dan masih sesuai dengan niche-nya, ya lakukan shifting. Saya kira seperti itu. Nanti kalau ada yang di TDA tadi siang saya sempat nge-share satu PDF lah gitu ya. Itu yang hasil yang dari seorang analisa bisnis ya yang cukup bagus. Mungkin ada lagi teman-teman yang tanya? Sambil nunggu pertanyaan ini pengumuman juga. Jadi kegiatan webinar ini selama Ramadan kita konsepnya berdonasi, silahkan bantu kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, support kegiatan ini untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 ini ya. Nanti bantuannya akan disalurkan kepada rumah zakat. Kita hari ini masih terkumpul sampai hari ini 925.000 di running tag-nya ini. Nah, siapa saja boleh berdonasi ya. Caranya bagaimana? Hubungi saja kontak Kak Mimin nih nanti. Kita akan update terus nanti sampai event ini selesai. Nanti uang yang terkumpul nanti dokumentasinya akan kita tayangkan di Instagram sama Facebooknya Juragan Online. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berdonasi, gitu ya. Mungkin ada lagi pertanyaan. Ini ada yang di Facebook juga, tapi tidak bisa muncul di sana. Pak Anjar ya. Ikuti ya Pak Anjar ya, tapi di Facebook tidak komen sih. Kalau di YouTube bisa ditampilkan ini pertanyaan. Oke. Pripun Mas? Mungkin ada saran buat teman-teman yang sekarang benar-benar buntu. Mulai lakukan apa yang terkecil itu yang penting mendesak dulu gitu Mas. Yang hari ini yang tidak bisa riset ini pokoknya apa dulu mungkin jajal produk apa supaya selamat ini. Sebenarnya kalau tadi sudah kita baca ya dari industri tadi itu, ya sekarang kita masuk ke industri tersebut. Kita kalaupun tidak harus online, kita kan sudah bisa membayangkan sebenarnya. Oh ternyata industri ini kayaknya kok sedang naik. Kesehatan, healthy, frozen food dan sebagainya itu kan akan naik. Yang sebelah kanan itu ya. Karena itu fokus aja di sana, kan gitu ya. Kalau intinya begini, intinya saat ini itu adalah new normal, kan gitu ya. Memang sekarang ya seperti ini, mau dipaksa untuk kembali ke sebelumnya nggak akan bisa dan kita nggak akan pernah tahu. Oleh karena itu, kalau kita seorang pebisnis, maka kita naluri pasti akan sudah bergerak, kan gitu ya. Sudah bergerak, ini kayaknya nggak boleh dibiarkan, kan gitu ya. Nggak boleh diem, gitu loh. Nggak boleh diem. Maka saya harus melakukan hal-hal yang mana yang masuk di sebelah kanan itu, industri yang sebelah kanan itu, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi melakukan apa yang harus saya lakukan, yang pertama mencari ide itu adalah dari tren.
Jadi buka aja Google Trend, ketik-ketikan aja apa di sana, wis Oppo aja, kan gitu. Mungkin trennya apa sih, trennya apa sih, trennya apa sih. Kalau itu trennya naik, kan gitu, lihat, oh ternyata emang tren ini naik karena dia posisinya di industri ini. Ya sudah, tinggal cari. Kemudian kalau kita kenal produsennya, ya kita masuki produsennya. Kalau kita kenal teman kita, ya sudah kita hubungi teman kita. Ini ada pertanyaan dari Pak Anjar, tidak bisa ditampilkan, ini saya kopas saja. Channel atau media sosial apa yang paling digemari sekarang gitu ya? Mungkin Mas Fendi punya datanya, Facebook, YouTube, atau Instagram ini yang paling ramai untuk kaum rebahan ini kayaknya ya. Pertanyaannya, kalau seperti channel atau misalnya yang paling digemari itu nanti terkait dengan statistik, gitu ya. Saya nggak punya data statistiknya. Cuman kalau pebisnis itu pertanyaannya mungkin bukan channel atau media sosial apa yang paling digemari, tapi channel atau media sosial apa yang cocok dengan produk saya, biasanya seperti itu. Iya, benar-benar. Kalau segmennya Gen Z itu mungkin Instagram gitu ya. Apa? Gen Z. Anak-anak muda itu. Anak SMP, SMA. Ya, betul. Loh, kalau produknya itu ya jangan-jangan malah TikTok. Oh iya. Di TikTok gitu ya. Ya gitu. Oke. Nah, ada lagi teman-teman? Nah, ini di grup itu juga banyak ini yang tanya sebenarnya. Tidak semuanya ditampilkan ini. Oke, itu aja ya mungkin. Kita sudah tidak terasa 1 jam lebih ini. Mungkin final pesan buat teman-teman nih Mas Fendi. Biar nanti jadi mimpi ya, terbawa mimpi. Nasihat dari Mas Fendi ini. Tadi ya Gini, kalau saya pribadi lebih cenderung kita harus santai, gitu ya. Santai saja, berpikir jernih, karena insya Allah krisis tidak selamanya. Nah, persiapan kita itu adalah persiapan ketika ternyata krisis lebih panjang, kan gitu. Kita nyiapkan itu. Makanya mengapa kita bergerak, kita nyiapkan itu. Ketika ternyata krisis lebih panjang. Karena mohon maaf, ini tidak menakut-nakuti ya teman-teman sekalian. Kalaupun ternyata grafik COVID-nya sudah turun misalnya, kan gitu ya. Tidak langsung kemudian grafik ekonomi akan normal. Pertanyaannya kan seperti itu. Kita akan krisis yang lain lagi. Kemarin adalah krisis yang sedang menghantui ya, sedang menghantui. Dan semoga tidak terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah krisis resesi global yang kemarin sudah ada tanda-tandanya, kan gitu ya. Yang kedua, terakhir yang dikhawatirkan adalah krisis sosial. Yang ini bisa jadi nanti agak panjang. COVID-nya selesai, tapi krisis yang lainnya baru mulai. Nah, karena itu mengapa kita menyiapkan bisnis kita itu menjadi kondisi yang tidak normal ini menjadi new normal, itu tujuannya di situ. Agar kita siap dalam kondisi yang agak panjang. Kalau ternyata pendek, alhamdulillah. Kita harapan kita semuanya. Kan gitu ya. Tapi kalau panjang, kita pun masih bisa bertahan karena kita sudah memasuki bisnis yang baru. Pivot. Itu aja dari saya. Mas, ada yang nambah ini pertanyaannya. Sampai ditutup ada yang nambah lagi ya. Buat rekan-rekan yang baru kena PHK, mungkin ada ide Mas yang bisa langsung action karena kebanyakan belum pengalaman bisnis ya. Ya tadi ya masuk ke kategori yang rewami itu saja dicoba. Atau gimana Mas? Monggo Mas Fendi. Saya pribadi begini, sekali lagi, kalau saya pribadi itu segera nyari teman. Itu aja. Segera nyari teman yang pebisnis. Gitu. Nyari teman pebisnis yang dia atau kan proyek yang sebelah kanan. Kiri, soalnya lagi mumet malahan. Lagi mumet untuk kemudian karyawannya aja juga sedang ketar-ketir kan gitu kan ya.
Tapi kalau kanan jangan, yang sebelah itu sebelah kanan, jangan-jangan sekarang malah lagi pengen nyari karyawan baru kan gitu. Karena saking permintaannya saking besar. Saking besarnya. Kayaknya seperti itu sih. Ya, berteman Mas, berteman dengan orang yang baik, insya Allah jadi baik. Gitu ya, teman-teman. Mungkin Mas Medi ada tambah lagi atau cukup ini? Cukup. Oke, alhamdulillah. Demikian webinar Juragan Online hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih pada pemateri yang luar biasa. Saya banyak belajar hari ini dari perbincangan santai, tapi banyak ide-ide baru ini yang mau dieksekusi. Ternyata ada masker fashion, model fashion ya. Tenun nih cocok nih ya nanti. Oke, teman-teman, terima kasih Mas Wendy. Semoga Mas Wendy bisnisnya barokah, lancar, dan keluarga terlindungi dari COVID ini. Semuanya terlindungi. Teman-teman yang hadir hari ini terlindungi juga keluarganya. Bisnisnya lancar, bermanfaat bagi umat. Pokoknya tak doakan semuanya. Oke, terima kasih yang sudah berdonasi. Yang belum, ayo monggo. Kalau ini bermanfaat, ayo dukung semuanya ya. Karena ini pematerinya juga gratis, tidak dibayar, tidak mau dibayar ya. Jadi semuanya disedekahkan ini nanti ya melalui Rumah Zakat. Oke, terima kasih. Jangan lupa besok sore kita ketemu dengan Mas Yoso Mesem, webinar tentang kuliner, bisnis kuliner. Kemudian malamnya marketplace sama suhunya langsung. Produk-produk apa yang masih oke ini di marketplace, nanti risetnya bagaimana. Kita tunggunya sama Mas Rofiul. Terima kasih Mas Wendy. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wendy. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.